Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak kelas 5? Semoga kalian sehat-sehat di sana ya. Untuk hari ini kita akan memberikan pembelajaran yaitu materi fikih. Saya membuka buku fikih kelas 5. Kemarin kita sudah mempelajari yang namanya zakat. Ya, kita sudah mengerjakan tugas pembelajaran evaluasi pembelajaran 1 dan kalian sudah mengumpulkan, ada sebagainya belum, silakan yang belum untuk mengumpulkan ke rumahnya Pak Noval. Sekarang kita akan membuka bab 2. Bab 2 ini halaman 19, dibuka halaman 19 bab 2 yang berjudul infak. Nah, ini yang berjudul infak. Bab 2 infak. Ya, sudah. Selanjutnya, pengertian infak. Apa sih itu infak? Saya Pak Noval akan jelaskan. Infak termasuk salah satu ibadah yang bisa kita lakukan. Ya, kita bisa lakukan untuk menyempurnakan amalan. Selain menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah seperti infak, sedekah ataupun zakat juga menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan. Seperti infak, sedekah atau zakat juga menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan. Infak, sedekah atau zakat tidak sama meskipun ketiga istilah tersebut sering digunakan beriringan. Jadi infak sama zakat itu berbeda. Kalau zakat ini bisa dibilang hukumnya wajib, ada ketentuan-ketentuannya. Kalau infak ini hukumnya ada wajib, ada sunnah, ada itu. Tidak ada ketentuan-ketentuan dari syariat-syariat agama Islam. Oleh karenanya infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang telah ditentukan secara hukum. Infak juga tidak harus diberikan kepada mustahik. Tidak harus ada ketentuan-ketentuan yang menerimanya. Melainkan dapat diberikan kepada siapapun seperti keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau orang-orang yang kesusahan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Tidak akan tercapai olehmu kebajikan sebelum kamu sanggup membelanjakan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi tidak ada kebajikan bagimu. Hartamu, kalau sudah mempunyai harta yang banyak berlimpah, tidak akan mencapai kebajikan itu. Sebelum kamu membelanjakan yang penting-penting dan juga sebagian hartanya juga kamu infakkan. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Meskipun harta kalian di bank, meskipun harta kalian dimanapun, Allah Maha mengetahui. Orang yang tulus sering berinfak di jalan Allah akan mendapat balasan pahala berlipat ganda seperti yang jelas dalam surat Al-Quran. Di bawah ini, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir bijian yang menumbuhkan 7 butir. Sebutir bijian bisa menumbuhkan 7 butir. Setiap butir 100 biji. 7 kali lipat menjadi 100 kali lipat. Bayangkan, 1000 menjadi 7 kali lipat 7.000. Menjadi 7 butir. 7 butir, setiap butir 100.000. Berarti berapa? Kalau 7 butir, 700.000. Begitulah janji-janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241. Ketentuan infak sekarang. B. Infak dilakukan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Infak ini tidak mengenal usia, tidak mengenal harta, tidak mengenal ketentuan-ketentuan yang lain, tetapi semuanya manusia ini bisa berinfak. Selanjutnya yaitu hukum infak. Nah, hukum infak ini ada 4. Yang pertama infak wajib, infak sunnah, infak mubah, dan infak haram. Infak wajib itu adalah 1. Membayar zakat. Itu wajib hukumnya. Membayar mahar pengantin. memberikan mahar kepada pengantin, ya, itu wajib hukumnya. Menafkahi istri atau keluarga itu juga
wajib hukumnya menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah, itu juga wajib hukumnya. Infak sunnah. Infak sunnah ini akan dinamakan sunnah apabila satu, infak untuk berjuang di jalan Allah seperti berinfak kepada madrasah, berinfak kepada masjid, itu termasuk infak untuk perjuangan jalan Allah. Infak untuk kepentingan umum seperti keperluan-keperluan sosial seperti santunan anak yatim, itu juga termasuk sunnah. Infak untuk menolong musibah, orang yang terkena musibah banjir itu akan kita infaki barang ataupun uang atau apapun itu sunnah dan lain-lain. Infak mubah seperti memberikan hadiah kepada orang kerabat atau gimana, itu termasuk mubah. Hibah, pemberian hibah itu sama dengan pemberian, ya sama, yaitu barang pemberian dan lain-lain. Nah, ini infak akan dijadikan haram apabila infak orang non muslim memberikan hartanya untuk menghalangi dakwanya. Tak kasih kiai, tak kasih uang 10 juta. Sudah, jangan berdakwah lagi, tak kasih 10 juta. Itu tidak boleh. Infak bukan karena Allah alias tidak ikhlas, selalu diungkit-ungkit. Lo iki lo infakku, lo ini lo duitku, lo ini, itu tidak boleh, hukumnya haram. Sekarang rukun infak. Infak harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yaitu sebagai berikut. 1. Harus ada orang yang pemberi infak atau dinamakan munfik. Apa itu munfik? Orang yang memberi munfik lahu, penerima infak. Ya, barang yang diinfakkan. Tuh. Dan yang terakhir penyerahan atau ijab kabul. Harus ijab kabul dulu antara pemberi dan penerima. Ya, itu ada ijab kabul. Ini ya saya ambil ya, ini terima kasih, sama-sama ikhlas. Itu rukun-rukun infak ada 4. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu syarat infak. Syarat infak ada 2, syarat infak untuk munafik. Apa itu munafik? Syarat infak untuk munfik. Apa itu munfik? Munfik adalah orang yang memberi infak. Munfik adalah orang yang memberi. Syarat-syaratnya 1, orang yang memiliki harta berlebih. Kalau sudah banyak hartanya ada lebih-lebih, itu boleh infak. Ikhlas karena Allah, tadi sudah saya jelaskan tentang ikhlas karena Allah. Tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan, gak oleh ngungkit-ngungkit, disebut-sebut terus wong infak 1 juta wae. Disebut terus sampai yaumil qiyamah, itu tidak boleh. Tidak menyakiti orang yang penerimanya, maksudnya tidak menyakiti, tidak boleh menghina. Kita ngasih orang miskin, miskin tak kei, itu tidak boleh, itu sama saja menghina penerimanya. Itu tidak boleh. Syarat-syaratnya. Syarat barang yang diinfakkan. Ini barangnya sekarang. Tadi orang yang mengeluarkan, sekarang ini barangnya. 1. Harta yang boleh ditasarufkan, harta yang boleh dibelanjakan, harta yang penting. Ya. Jangan harta yang tidak penting. Contohnya yang tidak penting itu apa? Tak infakkan sedotan. Nggak penting sekali itu. Ya. Terus tak infakkan kresek bekas. Nah, kresek bekas ya, kalau infak kresek bagus terus banyak itu enggak apa-apa. Tapi yang barang-barang yang tidak dapat dibelanjakan. Yang kedua adalah terpilih. Barang itu sudah terpilih yang paling manfaat. Yang ketiga, harta yang diperjualbelikan. Yang bisa diperjualbelikan, jangan seperti apa? Seperti harta yang tidak bisa diperjualbelikan itu angin, apalagi itu seperti jaring laba-laba, itu nggak penting, itu nggak usah diinfakkan. Orang yang sah pemiliknya harus sah, itu milik kalian. Sah penerimanya harus melihat mana yang sah-sah saja, jangan sampai orang non muslim ataupun kalau bisa yang muslim. Ya harus sah penerimanya. Mau infak tapi infak kepada kucing, itu tidak. Tanpa adanya pengganti. Kalau sudah mengasih
beli infak itu jangan ada pengganti, itu namanya jual beli, jangan ada tanpa pengganti apapun. Kita menginfakkan buku disuruh bayar 10.000 itu tidak boleh ya, tidak ada pengganti ya. Anak-anak, mungkin itu saja penjelasan dari Pak Noval, semoga kalian di sana memahaminya. Saya ingatkan bagi yang belum mengerjakan fikih, Pak Noval tunggu besok kita hari Sabtu depan kita coba ada tatap muka ya untuk pelajaran fikih. Semoga pandemi ini berlalu dan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.